Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jemaah sidang tarawih yang dimuliakan Allah, marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala nikmatnya, yang mana kita masih diberi kesempatan hidup di antara orang-orang yang sudah dipanggil. Kita diberikan sehat walafiat di antara orang-orang yang terbaring di rumah sakit atau di rumah. Hendaknya kita manfaatkan kesehatan dan kehidupan yang suatu rahmat dari Allah ini, kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saat-saat seperti inilah kita meningkatkan keimanan kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya sehingga para pengikutnya sampai akhir zaman. Para hadirin sidang tarawih yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini saya diberi tugas untuk menyampaikan masalah tema mimpi basah dalam siang hari pada saat melaksanakan puasa. Para jemaah sekalian, lebih jelasnya, ini adalah pertanyaan ini sudah lama, ya, sudah berkali-kali para ustadz, para astadid, baik di tempat-tempat pengajian maupun pada saat-saat tanya jawab, ya, ini adalah masuk fikih kontemporer, bahwa kita ini telah mengetahui bahwa bagaimana sih kalau orang yang mimpi basah di siang hari dalam keadaan berpuasa, apakah puasanya batal atau tidak? Nah, menurut para ulama, baik para ulama yang empat mazhab, bahwa mimpi di siang hari dalam keadaan berpuasa yaitu mimpi basah. Dalam artian kita mimpi, ya, begitu bangun sadar basah. Begitulah kira-kira. Apa yang menyebabkan basah? Ya, jadi basah ini disebabkan karena keluarnya air mani yang ada dari tubuh kita. Maka bagi laki-laki harusnya gimana? Ya, yang jelas puasanya ini tidak batal dan terus selesaikan sampai maghrib. Namun dalam keadaan hadas besar, harus mandi junub dan teruskan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya tinta dibebaskan atau diangkat menjadi 3 golongan. Yang pertama, orang yang tidur sampai bangun, anak laki-laki, anak kecil hingga balik, dan yang ketiga orang gila sampai dia sadar.
Dari hadis ini bahwa kita tidur berarti dalam keadaan tidak sadar. Maka oleh karena itu kita tidak tahu apakah kita tidur dalam keadaan sadar atau tidak. Yang jelas para ulama mengatakan jika kita tidur siang bermimpi tiba-tiba basah, ya, nah kalau dipegang agak lendir-lendir, nah itu maka puasanya tidak batal. Tetapi yang harus dilakukan adalah mandi janabah, mandi junub atau mandi besar. Karena kita berarti dalam keadaan berhadas besar. Nah, ini yang harus kita lakukan. Kita mandi, yang jelas kita sudah tahu cara-cara mandi junub. Sudah tidak perlu dijelaskan lagi. Saya yakin sudah pada bisa semua. Nah, ini yang harus dilakukan. Jadi, kalau seandainya kita dalam keadaan tidur siang, nah, tiba-tiba keluar, ya Anda pasti tahu apa itu yang keluar. Ya, yang jelas inilah yang berarti tidak batal. Nah, jadi biasanya yang seperti ini banyak terjadi pada laki-laki yang baru balik. Ya, kemungkinan terjadi juga pada orang dewasa, tapi pada umumnya banyak terjadi pada anak laki-laki yang balik atau para remaja. Di dalam kitab kita dalam berdasarkan penyebabnya. Jadi menurut Syekh Imam Abu Muhammad dalam kitab Qurratul Uyun, beliau menjelaskan bahwa berdasarkan penyebabnya mimpi basah itu ada 3. Yang pertama, ihtilam nikmah, yaitu mimpi basah yang terjadi tanpa mimpi. Ya, terjadi saja ya, begitu bangun basah. Ini tanpa adanya mimpi. Nah, bagaimana? Ya tetap puasanya tidak batal. Terus dilanjutkan sampai maghrib. Nah, tapi tetap kita harus mandi junub karena itu adalah merupakan hadas besar. Nah, ini jadi kita harus tahu ihtilam nikmah ini adalah dalam keadaan tidur di siang hari, kita dalam keadaan puasa, ya, tapi tanpa mimpi, tiba-tiba kita bangun sudah basah, ya, bahkan masih ada sisa-sisa lendir-lendir, ya, agak lengket-lengket. Berarti itu air mani yang keluar, atau dalam bahasa biologinya, ya, spermatozoid, itu yang keluar bagi laki-laki. Apakah perempuan juga sama keluar? Iya, sama. Perempuan juga kalau keluar maka dia juga mandi janabah dan puasanya tetap diselesaikan sampai maghrib dan tidak batal. Nah, kemudian yang kedua, penyebab daripada mimpi basah ada ihtilam uqubah, mimpi basah yang disebabkan mimpi bersetubuh, ya, selain atau perempuan yang tidak sah, ya, misalnya dia mungkin menghayalkan apa, ya, apa artis atau apa, ya, yang bukan istri yang sah bagi bapak-bapak yang dewasa. Nah, bagi anak-anak remaja, ya, karena dia belum menikah, mungkin dia
siangnya berbicara atau ngobrol-ngobrol dengan temannya, teman lain jenisnya, ya, tiba-tiba dia tidur siang sudah lelah karena dia berpuasa, lalu dia mimpi basah. Ini adalah ikhtilaf uqubah, ya, mimpi basah disebabkan berhubungan dengan selain orang lain atau istri yang tidak sah, ya, tidak dengan misalnya dengan artis terkenal atau bagaimana temannya yang belum saling nikah, belum saling ikatan, nah dia bermimpi itu seperti itu, dan puasanya tetap tidak batal dan dapat melanjutkan sampai selesai, sampai waktu maghrib. Nah itu, jadi bapak-bapak sekalian, inilah penyebab yang kedua adalah ikhtilaf uqubah. Yang kemudian penyebab yang ketiga, mimpi basah yang ketiga penyebabnya adalah ikhtilaf karomah. Kalau tadi ikhtilaf nikmah, ikhtilaf uqubah, dan yang ketiga adalah ikhtilaf karomah. Apa artinya? Mimpi basah ini adalah mimpi berhubungan dengan wanita yang sah. Bagi orang-orang dewasa, ya, bermimpi berhubungan dengan istri sendiri misalnya, ya. Nah ini adalah dibolehkan. Ini bahkan menurut para ulama ini yang bagus, dan tetap puasanya sah dan dilanjutkan tidak batal. Nah, berarti cuma hanya kita tetap dalam keadaan hadas besar dan kita harus mandi junub atau mandi janabah. Nah ini penyebab-penyebab inilah yang harus kita perhatikan. Jadi kita sudah ketahui bahwa mimpi basah dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi dalam keadaan berpuasa, ya, kita banyak belajar dari berbagai buku kitab misalnya, atau dari para ulama, para asatidz dan sebagainya. Ini adalah merupakan ilmu yang bermanfaat. Pada saat inilah kita di bulan suci Ramadan ini, banyak-banyak kita berada di masjid mengikuti kajian-kajian ilmu, baik ilmu Al-Quran maupun ilmu fikih dan lain-lainnya. Para jemaah sekalian, inilah yang dapat kami sampaikan, karena tadi saya bisikin jangan lama-lama, ya. Jadi kita harus tahulah bahwa kita terlalu lelah malam, ya, siangnya kita kerja, ya, sorenya kita buka, terus cepat-cepat ke masjid dan kita melaksanakan sholat tarawih. Nah inilah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya yang tentunya masih dalam keadaan terus belajar dan belajar sampai akhir hayat. Sekian lebih dan kurang, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.